ke tengah sekarang. Tengah bawah dulu, mungkin boleh. Tengah bawah tengah ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Tengah atas agak dongak dikit teman-teman. Silakan tengah atas. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Kita beralih ke sebelah kiri. Silakan ke sebelah kiri. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Baik, kalau begitu. Terima kasih banyak dan kami persilakan untuk duduk. Saya kenal dengan Robert Rodney gara-gara saya jatuh cinta sama filmnya. Dari awalnya senang filmnya, akhirnya jadi partner sampai jadi paragon. Dan pitch Robert Rodney yang pertama kepada saya waktu itu adalah film apa yang kepengen dibuat pertama kali? Saya bilang Kuasa Gelap. Bener ya, waktu itu ya. Nah, tapi akhirnya baru kejadian sekian lama. Dan saya lihat perjalanannya panjang, tapi industri film kita saya sangat-sangat believe. Dari 2017 saya mulai, dan ternyata kita tumbuh luar biasa 2019 kemarin, terus kemudian ada pandemi. Di luar pandemi kita balik lagi, bahkan film Indonesia saat ini sudah jadi tuan rumah di negeri sendiri. Kita 65% market share, bahkan film-film Hollywood dan yang lain malah harus lebih kecil daripada kita. Jadi udah 67%. Nice. Kita kasih tepuk tangan buat film Indonesia. Sedetik kemudian 68. Nambah sepersen ya Mas ya. Oke. Dan tahun 2019 jumlah penonton atau tiket film Indonesia yang terjual itu 59 juta. Ya. Wow. Itu 2019. By hari ini kita sudah melebihi dari tahun 2019 sampai hari ini. Jadi by akhir tahun ini ada kemungkinan kita bisa sampai mencapai 80 juta tiket terjual. Banyak sekali. Jadi film Indonesia udah kayak musik Indonesia. Nice. Ya, kita sudah jadi tuan rumah dan kita merayakannya ternyata memang dengan film-film yang terbaik. Saya bisa kolaborasi dengan filmmaker terbaik, dengan sahabat saya, partner saya di sini semua, wah luar biasa. Jadi saya banggalah bisa bertemu dengan dan bekerja sama dengan teman-teman ini, dan saya believe pada film Indonesia. Oke. Saya ceritain, tapi memang benar sih, perjalanan bikin film ini panjang dan lama. Dan kalau mungkin produser lain udah nyerah. Oke. Tapi karena ya ini obsesi saya sejak kecil ya, pengen bikin film tentang exorcism. Oh, Dan saya Katolik gitu, jadi ya nggak ada cara lain lah, saya tetap mau bikin film ini. Dan puji Tuhan dikasih jalan juga sama Tuhan. Saya juga banyak dapat bantuan dari Arvin untuk bisa mewujudkan film ini, karena gak gampang memang sih dapat izin dari gereja Katolik sih. betul. Beda dengan gereja Kristen ya, yang lebih open terhadap media dan lain-lain. Gereja Katolik itu tidak boleh kita memutuskan seseorang, tapi lebih ke institusi gerejanya. So it's not easy to convince them that kita mau bikin film ini niatnya baik lah gitu, bukan mau eksploitasi, bukan mau apa dan segala macam lah. Tapi ya finally mereka percaya dengan niat kita yang baik gitu ya. Dan saat ini sih saya happy banget karena film ini udah di-embrace dengan sangat luas oleh banyak orang umat Katolik di Indonesia gitu ya. Setuju. Dari grup-grup WhatsApp yang ada itu saya selalu dapat forward dari orang itu, untuk nonton bareng segala macam film Kuasa Gelap gitu. Oke juga, ternyata cukup viral lah film ini dibanding film-film saya yang sebelumnya. Kelihatannya ini yang paling viral sih ya. Jadi semoga secara angka ini juga jangan jadi film saya yang paling laris lah. Semoga ya, semoga. Film horor Indonesia. Yes. Kan? Karena seperti yang kita tahu juga di industri ini semakin banyak film horor yang rilis. Di tahun 2022 ada sekitar 20-30 film horor. 2023 hampir 50 film horor, dan tahun ini juga akan melebihi 50 film horor. Jadi tentunya harus ada positioning yang unik ya. Mungkin tadi melanjutkan temanya. Yes. Ya kan? Pertama ya ini sesuatu tema yang baru, Fresh, ya. Dan kedua juga dari strategi Paramount Pictures juga film ini sudah mempunyai strategi untuk akan didistribusikan secara global. Jadi dari strategi itu sendiri harus kita perhatikan kualitas film ini sendiri, supaya tidak hanya market domestik yang bisa diterima, tapi juga pasar internasional. Makanya
kita sangat perhatikan workflow gitu. Kita ya, perjalanan panjang 4 tahun, 5 tahun, Yep. development, research. Yes. Kita juga dibantu, didukung oleh konsultan yang juga merupakan practitioner exorcist sendiri. Jadi kita sangat put a lot of effort pre-productionnya. Oke. Dan mungkin terakhir bisa dilihat film ini karena juga film pertama ya, film exorcist pertama di Indonesia. Jadi kami bekerja sama dengan institusi Gereja Katolik sendiri. Ya. Kita bekerja sama dengan paroki Gereja Santo Laurentius. Jadi di film ini nanti akan menyajikan never before seen locations. Yang kalau ya bukan dari film ini ya sebenarnya mungkin tidak bisa tuh orang masuk situ. Ya. Jadi akan ada landmark yang akan disajikan. Iya, kita ngerasa bahwa juga tadi Arvin tadi udah bilang bahwa kita sudah banyak sekali gitu film horor di Indonesia. Tapi kita juga ingin menginfuse sesuatu yang baru gitu kan, terlepas dari agamanya memang Katolik, sangat Katolik gitu, tapi kita juga ingin mengedepankan cerita. Jadi tetap story nomor satu gitu. Kita nggak cuma pengen jualan jump scare atau apa setan sangat menakutkan, tapi protagonisnya harus punya cerita yang full circle gitu. Dan mungkin juga yang menarik dari produksi ini adalah kita benar-benar berkolaborasi dan Paragon Pictures sangat percaya bahwa salah satu yang harus kita lakukan untuk industri film Indonesia adalah regenerasi. Gitu. Jadi di sini mungkin ada sedikit trivia yang menarik, kayak di sini Jerome pertama kali lead ya. Tangan dong. Terus Lea first time film lebar, Freya juga debut ya. Gitu. Terus kemudian sebenarnya kita itu dulu mungkin sekitar 3 tahun yang lalu ya, kita udah approach Bobby sebelum Bobby bikin film. Pokoknya sebulan sebelum lockdown pertama. Wow. Jadi waktu itu saya masih muda sih. Sekarang juga masih. Terus masih rata, agak lumayan. Gitu. Oke. 4 tahun yang lalu ya. Iya. Nah, tapi buat saya juga mungkin ya. Itu. Kayak even beberapa film horor saya sebelumnya itu nggak ada yang ambil dari sudut pandang Gereja Katolik kan. Jadi itu juga buat saya jadi kayak belajar dari nol lagi nih. Ini apa sudut pandangnya berbeda gitu. Untungnya atau tidak untungnya karena 4 tahun di delay. Jadi waktu risetnya juga jadi panjang. Oh, sarjana kuasa gelap kamu udah. Saya S1. Udah risetnya tuh ya. Lumayan ya. Pas mas, bener. emang. Semester 1, 6, 8 ya. Bisa, pas. Jadi saya ngobrol sama banyak romo, saya disuruh Pak Rob ikut seminar-seminar eksorsis. Itu dari zaman saya muda itu pada 4 sekarang. tahun lalu itu ya. Itu benar. Akhirnya ya sudah. Tugas akhirnya bikin kuasa gelap gitu ya. Saya beneran ngelihat proses eksorsisme. Romo Thomas aja. Romo Thomas dulu ya, Romo Thomas nih, Jerome nih, ini menjadi seorang Romo. Ya, Gimana rasanya jadi Romo di film itu? seru. Ya, pertama aku mau bilang halo dulu ke teman-teman media. Halo. Terima kasih ya udah meluangkan waktu nonton film kami. Tadi apa tadi? Jadi Romo. Oh, jadi Romo ya? Kayak ada rasa-rasa damai gitu nggak Jerome? Seru, jadi Romo tuh seru. Efeknya gitu, suka lupa-lupaan. Oh, kebanyakan kuasa gelap ya? Banyakan main sama dia. Oh, gitu. Nah, jadi Romo itu suatu pengalaman yang baru buat aku sebagai aktor dan menurut aku juga ini suatu kesempatan yang jarang ya. Bisa memerankan Romo, nggak banyak film-film yang ada Romonya. Jadi it's a blessing for me karena aku tumbuh besar juga sering melihat Romo. Mempunyai background Katolik juga. Dan itu juga menjadi fondasi buat aku. Jadi aku nggak harus mulai dari nol. Setidaknya udah tahu lah ya. Setidaknya udah tahu dan tapi tentu harus belajar banyak juga untuk benar-benar bisa
mendalami karena Romo bukan sembarang Romo. Romo Thomas itu Romo muda dan mempunyai masa lalu yang berbeda dan mempunyai journey yang berbeda. Jadi sebuah pengalaman yang sangat seru buat aku dan memorable. Kalau untuk dari karakter Romo Thomas sendiri banyak yang bisa diambil, tapi menurut aku yang paling penting adalah kadang mungkin kita tidak harus langsung give up. Tapi kadang kita perlu kesempatan kedua untuk realize, sadar siapa sih kita sebenarnya, apa sih yang kita mau dalam hidup ini. Pasti setiap karakter pasti ada kesulitannya sendiri. Kalau untuk Romo Thomas khususnya, perilaku seorang Romo itu kan pasti berbeda ya. Apalagi Romo Thomas ini yang tadi aku udah sebut juga banyak background yang berbeda. Jadi selain itu juga dia pasti paham dengan hal-hal yang mungkin orang biasa tidak paham, seperti contohnya bahasa-bahasa Latin. Itu juga sebuah kesulitan buat aku belajar. Tapi belajar bareng-bareng Mas Lukman jadi fun, cepet. Oh gitu. Oke. Karena sama-sama Romo ya nanti karakternya gitu. Dia banyak belajarin aku, ajarin aku hal-hal. Tapi kalian ada kayak Romo yang mendampingi juga gitu nggak sih? Ada. The real one gitu? Ada ya? Ada ya? Terus kalau yang praktik eksorsisme itu kalian berdua juga ikut menyaksikan? Iya, kita ikut menyaksikan, jadi kita dikasih kesempatan jadi selain workshop yang kita diberi seperti kayak kelas gitu, exorcism itu seperti apa sih, kenapa, datanya, banyak banget. Satu hari kita ditawarkan oleh Romo ini, mau nggak kalian menyaksikan langsung sebuah exorcism? Tentu kita mau dong. Mau, gue sih enggak. Tapi ya kan buat ini ya karakter development dong. Supaya lebih otentik lagi gitu. Jadi kita diberi kesempatan untuk melihat, tentu dengan konsep dari pasiennya juga dan dari semua pihak yang ada di situ. Jadi kita sempat belajar supaya akurat gitu. Ya sudah. Ya banyak sekali pengalaman-pengalaman mungkin kayak 400 filmnya. Banyak banget ya kan. Mungkin ngomong gitu Kenapa di diskon 500 aja? Lebih. Ada nambahin sendiri gitu gak? Kayaknya lebih oke kalau begini gitu untuk karakter developmentnya dari sudut pandang dirimu sendiri gitu. Oke, pertama aku mau bilang terima kasih buat teman-teman semua dan juga tim hadir di sini. Thank you banget. Kedua, tadi baru ngobrol-ngobrol di depan bahwa dalam pengalaman dan sejarah perfilman premier film di Indonesia, kalau hujan filmnya pasti laku. Amin. Kita bisa nanti coba lihat ya, mungkin teman-teman di sini pernah ngalamin beberapa film Indonesia premier di saat hujan. Karena hujan itu berkah dari Tuhan. Amin. Romo Rendra ya. Oke. Tentunya dalam berperan sebagai Romo Rendra ini, ya kita kan dapat fondasinya tuh di skrip. Tentu juga ngobrol dengan sutradara, karena sutradara bagaimanapun juga yang punya visi misi di awal, apa yang pengen dituju. Tapi sebagai seorang aktor tentunya kita punya kewajiban juga untuk mengulik latar belakang. Sebenarnya kalau kita lihat karakter Romo Rendra, sebenarnya kalau misalnya kita lihat sama Romo Thomas, walaupun mungkin tidak tergambarkan secara jelas, sebenarnya dia juga punya masa lalu yang lumayan cukup kelam dalam kehidupannya. Cuman memang dia di level yang udah lebih dulu dari Romo Thomas, Romo Thomas, dan dia sudah mengalami banyak hal sampai akhirnya dia sangat komit terhadap faith-nya dia dan melayani sebagai pastor exorcism. Ya seperti itu sih. Jadi tambahannya ngobrol banyak sama sutradara, kira-kira apa yang kita bisa tarik ke belakang tentang Romo Rendra ya? Supaya connect. Jadi sehingga pada saat dia punya relationship dengan Romo Thomas, seperti kayak hal yang mengingatkan dia kembali apa yang terjadi sebelumnya. Gitu. Nah, itu untuk supaya karakter ini punya connection yang cuma sekedar tiba-tiba ya connectionnya mungkin sama-sama pastor gitu, sama-sama Romo, cuman dari generasi yang berbeda. Itu sih sebenarnya yang aku coba untuk kulik gitu ya, kulik dan untuk explore dan cukup menarik, dan memang bahasa Latin itu luar biasa sulit sekali. Itu dia. Sulit sekali. Makanya kamu nggak jadi Romo, mau jadi aktor kan? Jadi aktor. betul. Oke, terima kasih. Itulah kan enaknya jadi aktor ya. Nah, jadi kiai, jadi Romo. Bisa beda-beda ngerasain ya. Presiden gitu. Betul. Itu enaknya. Baik. Gak enaknya? Nggak ada ya? Terima kasih pertanyaannya. Tapi sebelumnya mau nyapa dulu teman-teman yang di sini. Halo, selamat sore teman-teman. Selamat sore. Terima kasih loh untuk waktunya, sempatin ke sini gitu di tengah hujan badai. Terima kasih. Semoga tadi menghibur ya.
semoga keluar dari sini ada hikmah yang bisa diambil Beneran, dari betul. Amin. Oke, aku di sini bersama dengan Lea sebisa mungkin untuk aku berusaha mendekatinya. Oh, ya. Karena kan kita memang sebenarnya aku terpaksa jadi ibu, karena kan aku gennya sama ya, Gen Z gitu ya. baik, boleh. Gen Z loh. Gen Z. Bukan. Selalu begini memang di lokasi syuting. Oh, baik. Ya, jadi memang aku berusaha sekali mendekati Lea. Memang walaupun awalnya memang agak sulit ya. Karena selera musik kita berbeda. Oh gitu. Aku Ebin Tiade, dia. Lain. Jadi berusaha untuk menyamakan, tapi kita akhirnya bisa klop ya Lea. Setelah pokoknya aku selalu ngikutin dia mau duduk di sebelah mana, aku mau ikut anak aku gitu. Aku berusaha untuk mencari tahu, ngobrol apa yang dia suka gitu. Walaupun aku tahu sekali dalam hatinya ini apa sih mama ini, mau tahu aja gitu kan. Oke. Ternyata kuasa gelapnya emaknya. Kodamnya. Iya, jadi sebisa mungkin selama workshop gitu aku selalu bersama dia ngobrol apapun. Jadi di luar film pun kita membahas yang lain gitu. Jadi berlaku juga di luar set seperti selayaknya seorang ibu juga gitu ya? Lebih ke bestie sih. Oh lebih ke bestie ya? Memang menciptakan sebuah keluarga yang nggak terlalu kaku gitu. Oke. Jadi nggak mau ada otoriter di antara kita. Jadi kita bestie banget ya nak ya. Iya. Iyanya ada keterpaksaan, baik. Boleh. Nah kalau tambahan lagi mungkin dari Mbak Astrid gitu, apa yang harus diantisipasi nih sama penonton ketika menyaksikan film horor eksorsisme pertama di Indonesia yang adalah Kuasa Gelap ini? Oke, yang pertama harus kalau nonton nggak boleh sendiri ya. Baik. Harus berdua minimal. Jadi kalau nanti satu kesurupan kita ada dua. Jangan amit-amit. Iya, jangan. Eksorsis satu lagi. Oke. Terus yang kedua ya buat temen yang lebih banyak lagi. Oke, buat teman. Jadi bukan cuma 2 tapi biar Pokoknya ramai. jangan pernah nonton sendiri. Kalau bisa jangan nonton di rumah sendiri, jangan cuma mau dengar sendiri biar tahu kenapa sih film Kuasa Gelap ini beda dari yang lain dan sebagus itu gitu. Ya nggak mungkin nonton di rumah kan itu buat bioskop. Nonton trailernya, saya tambahin mungkin baru nonton trailernya nih teman. Nonton trailernya. Even nonton trailernya aja jangan sendiri gitu kan maksudnya kan? Oke, baik. Pertama-tama saya mau ngucapin terima kasih untuk teman-teman media yang sudah meluangkan waktu untuk hadir hari ini. Untuk itu sendiri, karena ini pertama aku kan, aku castingnya tuh udah lama banget. 2018 juga? Kamu masih SD kan nak? Waduh. Aku casting itu umur 15, sekarang aku umur 18 tahun. 3 tahun. Iya, jadi perhatian berharga ya, akhirnya yang tunggu-tunggu hari ini tayang juga. Untuk actingnya sendiri sulit sih, sulit banget karena untuk perannya Kayla banyak scene-scene yang eksorsis gitu kan. Sedangkan aku sendiri nggak pernah punya pengalaman. Jangan sampai kak, amit-amit nih, jangan juga. Makanya untuk pendalaman karakternya lumayan sulit. Tapi ada beberapa hal yang aku relate juga sama Kayla karena kan karakter Kayla ini karakter anak SMA juga yang masih remaja, masih labil, masih pikirannya belum dewasa lah. Aku relate sih sama karakter bagian itunya. Tapi untuk eksorsisnya aku banyak belajar, aku nonton referensi dari Pak Bobby, terus ya aku riset lah gimana sih eksorsis itu gitu. Makasih Pak Bobby ya. Bapak-bapak, terima kasih anak bu. Dan untuk ya sulit sih, Sulit tapi ya? Bantuan dari teman-teman juga jadi gampang. Karena ini film pertama aku dan juga film pertama yang membawa nuansa Katolik di Indonesia. Jadi aku bakal selalu bangga sih, misalnya aku ditanya sama orang film pertama kamu apa gitu. Film Kuasa Gelap, film pertama yang eksorsis gitu Gitu, gengsi gitu emang bangga. Bangga terus kayak Bangga terus. Film Kuasa Gelap has a special place in my heart. Thank you so much. Di JKT48 kan bukan aku yang pertama ya main film JKT, jadi rasanya senang banget karena bisa mendapatkan kesempatan yang sama seperti kakak-kakak yang sebelumnya. Terus sejujurnya nervous karena biasanya kalau di JKT48 kan performnya tuh secara langsung dengan penonton langsung nonton gitu. Tapi kalau ini tuh harus di depan kamera, jadi
bagaimana rasanya perasaan itu harus disampaikan secara tidak langsung karena lewat layar. Bukan kayak aku bisa melihat penonton secara langsung gitu. Tapi juga menyenangkan sekali karena bisa mengenal lebih banyak orang lagi, memiliki pengalaman yang lebih banyak karena aku jadi belajar di luar zona nyaman selama 6 tahun di JKT48 kan kayak biasanya orangnya itu doang nih, ngobrolnya selama itu doang gitu. Tapi karena berada di industri perfilman ini tuh jadi lebih banyak orang yang aku kenal, lebih banyak obrolan-obrolan yang biasanya di luar JKT48. Emang ngobrolin apa sih kalian? Gak ada ngobrolin eksorsisme ya? Kita ngobrol berdua. Enggak. JKT47 kalau. Ini JKT BKS ya, Jakarta Bekasi ya kalau ini ya. Terus. Jadi banyak hal-hal yang baru lah ya buat Freya begitu ya. Juga punya banyak teman dari JKT. Oke. Dalam proses syuting kamu paling deket ya sama siapa? Sama Lea gitu ya. Sahabat aku ini. Sahabat Bestie banget ya. In real life juga jadi bestie terus ya. Iya. Oke, tapi nggak ada eksorsisme-eksorsismenya ya mudah-mudahan ya. Amin. Baik, nanti Freya diajakin tuh semua yang biasa nonton itu untuk nonton Kosa Gelap ya. Oke. Sulit menghafal ya karena saya bukan Katolik. Jadi baru juga buat saya semuanya. Doa-doa kalian yang tadinya sangat asing dan belum pernah saya dengar. Jadi sekarang masih ke bawah dan hafal. Coba. Katanya hafal. Coba Jangan ya, Dek ya. Jangan dong. Jangan. Gak bisa Yura. Oke. Baru mau nonton. Baru mau nonton. Oh iya, dia suka nonton aku di lokasi. Jadi kalau suka ke Bali kan. Oh gitu. Entah bapak kami atau Salam Maria, aku nanya Kak, apa? Tapi kadang-kadang ternyata dia lupa juga. Kami Salam Maria dia kemuliaan doanya. Aduh. Soalnya bapak kami versi Kristen sama Katolik kan Iya, beda. betul. Jadi beli makan atau makanan gitu. Oh gitu. Tapi aman lah ya semuanya. Ada rasa-rasa damai gak mas? Jangan lupa, jangan kesana ya. Damai banget. Jangan kesana ya. Kan karakter development gitu loh. Jadinya kan baik. Jadi kayak lebih kena gitu kan di filmnya, jadi lebih bagus kan. Damai sih, aku susternya aja namanya Indah. Nah, tuh kan. Terus kemudian kalau dia udah pakai kostum tuh kan menutup auratnya udah udah adem banget gitu. Jangan lompat ya, Dek. Dia yang ngomong bukan gua ya. Ini kan karakternya beneran ya. Ini kan jujur ya. Betul. Nah, oke. Kemudian value apa kira-kira yang bisa diambil dari cerita ini kalau dari menurutmu sendiri gitu, secara garis besar? Menurutku sendiri dari family-nya kali ya mungkin. Oke. Yang dilaluin sama keluarganya Romo Thomas dan juga Bu Maya. Mereka pernah mengalami peristiwa yang agak ragu nih dia jawabnya nih. menyedihkan, maksudnya Oke. pahit gitu Oke. ya, tapi mereka jadiin alat peristiwa itu sebagai alat untuk move on with their life instead of being hateful, and I think that's a form of love. Oke, bagus sekali.